Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang baru dan kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Berkatilah hidup kami dan mampukan kami melakukan aktivitas hidup kami hari ini, agar kami dapat memuliakan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini dari Ayub 16 sampai dengan 17, 2 pasal. Namun saya akan membacakan pasal 16 ayat 19 sampai dengan 21 saja, 3 ayat. Demikian. Ketahuilah, sekarang pun juga saksiku ada di sorga. Yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, mari kita renungkan. Penghibur sialan, itulah ungkapan kekesalan Ayub terhadap ketiga sahabatnya. Oleh karena mereka bukannya mendukung Ayub untuk menanggung penderitaannya, sebaliknya mereka mencercanya. Mereka bermulut manis tetapi tanpa sungguh-sungguh mengasihi. Namun walaupun ia dicemooh oleh sahabat-sahabatnya, Ayub yakin bahwa saksi yang membela dirinya ada di surga. Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita ingat dan ketahui ketika kita merespons omongan orang yang tidak membangun, yang menyakitkan hati kita, yang melemahkan kita. Maka kita tetap perlu punya sebuah keyakinan bahwa jika kita telah berada di pihak yang benar, kita tidak melakukan suatu kesalahan apapun, tidak perlu kita membalas mereka. Karena Allah yang akan membela kita pada waktunya. Ingatan ini, kesadaran ini menjadi penting supaya kita kuat di dalam menanggung suatu penderitaan yang ditambah dengan penghakiman-penghakiman dari omongan orang yang tidak membangun. Kisah ini Bapak Ibu Saudara juga sekaligus mengingatkan kita agar ketika kita menghadapi orang yang sedang menderita, kali ini bukan kita yang menderita tapi orang lain yang menderita, kita pun harus belajar untuk mendengarkan dengan telinga kita, tetapi lebih juga dengan hati kita. Bukan hanya dengan telinga tetapi dengan hati. Dan penting untuk kita tidak mendebat dengan perkataan-perkataan argumentasi kita, melainkan menemaninya, menangis bersamanya, serta mendengarkan keluhannya sebagai curahan hati dan bukan ajang perdebatan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kitalah yang sedang menderita dan kita tidak tahu mengapa kita menderita. Kita pun bertanya, apa salah saya? Dan mungkin saja kita tidak merasa berbuat suatu kesalahan apapun yang membuat kita layak menerima penderitaan sebagai hukuman. Maka nasihat firman Tuhan hari ini adalah yakinlah bahwa Tuhan di sorga menjadi pembela bagi kita. Maka arahkanlah hati kita, pikiran kita kepada Tuhan yang tahu tentang keadaan kita. Dan dia ada di pihak kita. Namun jika hari ini kita menghadapi orang lain, mungkin anggota keluarga kita yang sedang menderita, pesannya jangan hakimi mereka. Melainkan dengarkanlah mereka, pahami kesulitannya. Berdoalah bersama mereka agar mereka kuat menghadapi semuanya. Jangan ada penghakiman. Karena apa yang terjadi, yang kelihatan pada mata kita belum tentu seperti yang kita anggap
itu sebagai satu kebenaran. Mungkin saja di balik itu ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang tersembunyi yang kita tidak tahu, tetapi Dia sedang mengerjakannya untuk anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan bukan karena salah kami, tetapi karena Engkau mengizinkan itu terjadi di dalam membentuk kami. Yakinkanlah kami bahwa Engkau berpihak pada kami dan akan menguatkan kami dalam menanggung beban berat hidup ini. Tolonglah juga jika ada orang lain atau anggota saudara kami yang menderita, kuatkanlah mereka dan janganlah biarkan kami sebagai orang yang mengenal menghakimi mereka. Sebaliknya mendampingi mereka dalam proses pemulihan keadaan. Berkatilah hidup kami ya Tuhan, agar semuanya baik-baik saja. Kami dapat melewati satu masa yang penuh dengan derita ini untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap berkarakter Kristiani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.